Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di YouTube channel Pesantren Digital Aswa di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusmajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSI. Sebelumnya mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan Gus, bisa menyapa santri digital. Semoga santri digital juga selalu diberi semangat dan kesehatan selalu Gus. Nah, sebelum kita membahas mengenai pembicaraan di sore hari ini, saya akan mengingatkan kepada santri digital jika episode ini akan ada kuis nanti di akhir segmen. Jadi pastikan santri digital menonton video ini sampai habis. Nah, untuk sore hari ini kita mungkin sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya Gus ya. Yeah. Tentunya ada sesuatu yang memang harus kita tekankan selalu gitu. Kita sama-sama apakah flashback, apakah ibadah puasa yang kita lakukan atau ibadah yang lain ini sudah baik atau belum dan lain sebagainya. Nah, mengingat hal itu supaya lebih semangat lagi nih Gus. Sebenarnya keutamaan puasa khususnya Ramadan itu bagaimana Gus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah puasa bagi kita itu sebetulnya banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Dan tentunya kita sudah kemarin mengikuti apa manfaat bagi lahir tubuh kita, apa manfaat dari melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya satu yang perlu kita pahami bahwa ketika kita itu melakukan ibadah di bulan puasa, dari puasanya, tarawehnya, baca Quran dan lain sebagainya, itu kita sedang dalam proses, kalau dalam bahasanya kitab Maqasidus Shaum milik Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu menyampaikan bahwa ini adalah proses bahwa kita sedang akan diangkat derajatnya. Kita itu sedang akan dalam proses naik level gitu. Di situ disampaikan dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Nabi, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka semua pintu surga itu dibuka. Pintu neraka itu ditutup dan semua setan-setan dibelenggu. Semua setan-setan kalau kemarin kita sampaikan cuti selama Ramadan. Nah, dalam hal ini kenapa proses mengangkat derajat seseorang dari sebuah hadis ini? Karena begini, ketika kita itu oleh Nabi disampaikan, kalau Ramadan datang, semua pintu surga dibuka loh. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang akan melewati satu proses tahapan bagaimana kita bisa naik level ketika kita mempunyai satu keinginan yang baik. Pintu surga dibuka, tapi kalau kita nggak mau bergerak ya mau ngapain gitu loh. Ya kan nggak ada manfaatnya. Sudah dibuka tapi kita diem aja di depan pintu, ya kapan masuknya kan begitu. Maka ini satu daya tarik. Ketika pintu surga sudah dibuka, tinggal satu langkah kita jalan saja sudah langsung. Tidak usah ngetok pintu gitu. Apalagi kalau mamanya ya kalau ngetok dibukakan, tapi kalau ngetok ternyata nggak dibukakan kan malah berabe kita. Ini sudah terbuka loh, tinggal satu tahap kita jalani aja. Kita lakukan ibadah-ibadah mulai dari puasa, baca Quran, tarawih dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa ghuliqat abwabun nar. Pintu neraka sudah ditutup. Maksudnya pintu neraka sudah ditutup itu di sini disampaikan bahwa ibaratun an qillatil ma'asi al mujibati li iglaqi abwabin nir. Jadi menarik ini bahasanya Syekh Izzuddin bin Abdussalam bahwa ditutupnya pintu neraka ini karena sedikitnya kemaksiatan yang terjadi. Bahasa kilah sedikit sekali itu maksudnya ya memang manusia itu untuk 100% lepas dari kemaksiatan itu sulit. Nah, maka paling enggak minimnya
kemaksiatan ketika datang bulan Ramadan, ini sudah satu poin bagi kita mendukung sekali kondisi marga, masyarakat dan semuanya, sehingga kita akan semakin bisa lebih mudah untuk melakukan ibadah, termasuk ketika kita berpuasa kita bisa sedikit menekan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan yang tidak baik, sehingga ini sudah ada yang rem, terus pintu sudah dibuka, tinggal satu langkah kita. Termasuk yang terakhir adalah tadi sufidatis syayatin, dan setan-setan juga sedang dibelenggu, sehingga ketika kita itu memang betul-betul baik, niatannya baik, yang dilakukan baik, insya Allah setan nggak akan ada yang bisa menggoda kita. Itu intinya, Mas. Ya, jadi memang keistimewaan puasa di Ramadan ini luar biasa karena kita sudah dibukakan pintu surga dan semua menjalankan secara serempak ya, Gus ya. Jadi kompak. menambah semangat ya, Gus. Nah, kurang lebih seperti itu Santri Digital. Kemudian berkaitan dengan kita berada di 10 hari terakhir Ramadan nih, Gus. Kemarin memang mungkin kita sedikit mengulas tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, supaya menambah semangat kita semua tentunya, ini kira-kira ada perbedaan apa di 10 hari terakhir Ramadan ini, Gus? Iya, jadi ya yang penting begini, bahwa dari Al-Quran, dari hadis Nabi, itu memang betul-betul pesan ilahi untuk kita. Pesan dari Allah untuk manusia. Sehingga pesan itu pun Allah juga pasti sudah tahu betul bagaimana tabiat manusia. Nah, manusia itu sangat menyukai hal-hal yang ya kayak umpamanya yang kalau kita tahu di bulan Ramadan, di mal-mal, toko-toko, semuanya sekarang diskon besar-besaran. Ada yang sampai beli 1 dapat 2, ada yang beli 1 dapat 3, segala itu, Mas. Nah, hal-hal seperti itu kalau sudah semakin mepet Lebaran, ini diskon juga semakin gila-gilaan. Karena apa ya? Karena memang dari kita itu senang sekali kalau ada yang ya istilahnya dapat keringanan, kemurahan-kemurahan itu. Nah, Ramadan sebenarnya juga begitu. Di Ramadan itu kita tahu dari awal barang siapa berpuasa dapat ini, barang siapa begini dapat ini. Tapi kalau sudah mepet-mepet begini sudah semakin banyak diskonnya ini. Sampai siapa yang beribadah di malam hari Lailatul Qadar akan dimaafkan dosanya dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Metode manhaj yang diberikan Al-Quran itu juga mendorong manusia untuk ini semakin mepet, banyak sekali peluang-peluang untuk bisa kita mendapatkan pahala-pahala. Maka disampaikan man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, beribadah qiyamul lail di malam-malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir ini pasti akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sekali lagi sama dengan kita ke tempat pembelanjaan, ke mall. Diskon semuanya, ada yang berhadiah dan lain sebagainya. Kadang kita saking pusingnya malah hanya pulang nggak beli apa-apa, itu loh. Saking banyaknya diskon sampai pusing mikir yang paling murah yang mana, yang paling diskonnya banyak, sampai akhirnya malah tutup tokonya, kita belum dapat apa. Nah, Ramadan itu sama. Nanti kita itu pusing mau baca Quran apa, mau ini, bingung sampai akhirnya tahu-tahu sudah Lebaran, hilang semua kesempatan kita. Maka ini pun juga harus kita, apapun yang bisa kita lakukan aja. Bisa baca Quran, bisa zikir, isi apapun kegiatan yang positif, ibadah, takarub kita itu lebih baik daripada kita kebingungan saking banyaknya yang mau dikerjakan malah akhirnya nggak kesampaian semua. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu Santri Digital. Di 10 hari terakhir Ramadan, harapan kita semua tentunya ingin yang terbaik ya Gus ya. Bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan semoga kalau baru sadar sekarang ini, wah sepertinya kemarin ini belum maksimal. Nah, sebelum Ramadan habis, semoga kita bisa memaksimalkan semua ya. Masih ada kesempatan. Nah, kita kalau membicarakan masalah Ramadan memang banyak sekali keistimewaannya Gus, terutama untuk meraih pahala. Nah, apakah ini hanya dilakukan ketika Ramadan? Nah, setelah Ramadan ini seperti apa, Gus? Iya, Ramadan itu memang luar biasa. Efeknya itu tidak hanya saat Ramadan saja. Buktinya di belakang itu ada
puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan. Ini juga salah satu kesempatan bagi kita. Barang siapa puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu setelah Ramadan, maka orang itu akan mendapatkan banyak pahala-pahala. Ini menandakan bahwa Ramadan itu memang sebelum datangnya Ramadan, pas Ramadan, sampai setelah Ramadan, ini betul-betul ada kesempatan-kesempatan emas bagi kita untuk melakukan ibadah. Sehingga nanti setelah Ramadan saja kita di bulan Syawal masih ada kesunahan puasa 6 hari. Bisa dimulai tanggal 2 sampai tanggal 7. Bisa di akhir juga nggak apa-apa. Dipisah-pisah juga boleh. Nah, itu yang semuanya itu sekali lagi ini berkah Ramadan. Maka sangat bersyukur kita hari ini masih bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga menambah banyak pundi-pundi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Ya, seperti itu kurang lebih santri digital. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, memang setelahnya dan bulan-bulan setelahnya tentunya masih banyak keberkahan yang bisa diraih ya Gus ya. Nah, seperti itu kami rasa cukup, dan sebelum mengakhiri sore hari ini, seperti tadi akan ada kuis di akhir segmen. Nah, pertanyaannya adalah di episode berapakah yang membahas mengenai ibadah yang bisa dilakukan perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan khususnya. Nah, di episode berapakah? Silahkan nanti bisa flashback ke video-video yang sebelumnya, dicari kira-kira di episode berapa, kemudian bisa dijawab di kolom komentar yang ada di YouTube Pesantren Digital Aswa. Nah, nanti untuk pengumuman pemenang akan diumumkan di hari setelahnya jam 12 di Instagram Pesantren Digital. Baik, kalau begitu kami rasa cukup ya Gus ya untuk sore hari ini. Terima kasih untuk santri digital yang masih menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.